Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Tertulis di dalam kitab Efesus 5 ayat 2, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah,
hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Ayat di atas terambil dari kitab Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berjalan di Taman. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, agar dapat hidup serupa dengan Kristus, melangkahlah bersama Yesus senantiasa. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, rumah kami di Boise, Idaho, menghadap ke taman yang memiliki jalan setapak untuk berjalan-jalan. Sebagian besar jalan setapak itu tampak dari jendela dapur kami. Dari situ, saya belajar mengenali orang dari cara mereka berjalan. Ada seorang pengacara dari kota yang senantiasa tampak tergesa-gesa, seorang pria tua yang berjalan perlahan dengan susah payah, seorang wanita yang berjalan dengan langkah yang pasti. Masing-masing orang memiliki gaya berjalan yang khas. Alkitab memerintahkan, hiduplah Inggris, walk atau berjalanlah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan hiduplah Inggris, walk atau berjalanlah dengan penuh hikmat. Saya bertanya pada diri sendiri, adakah hidup saya mencerminkan kasih dan hikmat Allah? Adakah hidup saya murni? Selanjutnya suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Apakah saya memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera? Apakah saya lemah lembut, namun kuat? Apa yang dilihat orang pada diri saya tatkala saya menjalani hidup ini? George MacDonald berkata, jika Anda yang berteori tentang kekristenan telah menetapkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus, yang menjadi objek pemberitaan Injil, maka Anda dapat memengaruhi belahan dunia yang Anda singgahi. Wow, betapa berpengaruhnya Anda! Sudahkah hidup Anda berpengaruh bagi kehidupan orang-orang di sekitar Anda? Adakah orang lain melihat Yesus melalui perkataan dan perbuatan Anda? Hiduplah di dalam kasih. Efesus 5 ayat 2 berkata demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pesan Paulus untuk hidup dalam kasih merupakan pesan kepada jemaat di Efesus. Hal ini dilakukannya mengingat hubungan di antara jemaat mulai mengalami degradasi kasih. Berbicara mengenai kasih, hampir di seluruh Alkitab, Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita. Ketika Kristus ada di sini di bumi, Dia memberikan teladan yang indah tentang bagaimana menjalani hidup kita, termasuk bagaimana mencintai. Yesus mengasihi semua orang, janda, miskin, gembala yang tidak berpendidikan, pelacur di jalan, anak-anak yang menyebalkan, dan orang-orang terkaya di negeri itu. Dia tidak membuat perbedaan kelas ketika Dia berbicara yang baik, berhenti untuk mendengarkan, atau melakukan mukjizat, karena kasih-Nya sama kepada semua orang. Setiap keputusan yang diambil Tuhan berangkat dari kasih. Ini harus menjadi kebijakan kita juga. Sebelum membuat keputusan, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ini dimotivasi oleh cinta? Atau apakah aku hanya ingin memegang kendali hanya karena aku bisa? Pada hari penghakiman, kita harus menjawab setiap keputusan yang kita buat.
Satu-satunya cara untuk memastikan kita membuat pilihan yang bijak adalah dengan berdoa dan membiarkan Roh Kudus memimpin dan membimbing. Kita perlu meminta lebih banyak cinta kepada Tuhan buat hati kita. Keputusan yang dimotivasi oleh cinta tidak hanya akan membuat kita lebih bahagia, tetapi akan mempraktikkan prinsip-prinsip Tuhan yang membuat kita semakin dekat dengan Yesus. Orang yang mengalami kasih Kristus adalah orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kasih karunia disadarkan bahwa dirinya orang berdosa, tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan cara apapun dan satu-satunya jalan keselamatan hanyalah Tuhan Yesus. Anak-anak yang kekasih, mengerti bahwa dirinya dikasihi dengan kasih Allah dengan melimpah. Karena dalam keadaan terburuk, keadaan berdosa, tidak layak, Tuhan mengasihi dan menyelamatkannya. Saat seseorang mengerti betapa tidak layaknya dia menerima kasih itu, maka dia akan mengerti betapa berartinya dan dalamnya kasih Kristus. Orang yang belum pernah mengalami kasih Kristus, mustahil untuk dapat mengasihi dengan kasih Kristus. Orang yang dapat mengasihi keluarganya dengan kasih Kristus adalah orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Jika kita sudah mengalami kasih Kristus, kita bukan dianjurkan, tetapi diharuskan mengasihi termasuk keluarga kita, keluarga yang sudah mengalami kasih Kristus. Seharusnya menghidupi kasih Kristus di dalam keluarganya. Kasih Kristuslah yang mengikat, mengokohkan, menolong, memulihkan keluarga-keluarga. Banyak orang menerapkan standar kasih yang berbeda-beda, tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa standar kasihnya adalah kasih Kristus. Nas hari ini mengatakan, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih itu, berarti mempraktikkan kasih sebagaimana kita telah dikasihi Kristus. Kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah dengan menyerahkan dirinya untuk berkorban sekaligus memuliakan Allah. Standar kasih yang harus dipraktikkan kita adalah kasih yang tanpa syarat, bukan kasih yang menuntut, tetapi kasih yang memberi, kasih yang mau mengampuni. Setiap tindakan di dalam relasi, termasuk di dalam keluarga, harus mengacu pada kasih Kristus. Tidak ada standar yang lain. Tuhan Yesus mengasihi bukan setengah-setengah, tetapi memberikan hidupnya sebagai korban untuk menyelamatkan manusia. Pemberian diri Tuhan Yesus itu korban yang harum bagi Allah, yang berarti berkenan kepada Allah. Kasih yang sejati itu adalah pemberian yang terbaik supaya orang lain dapat mengenal Tuhan. Jika orang percaya mempraktekkan kasih seperti Kristus mengasihinya, maka itu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Standar kasih di dalam keluarga bukan kata orang atau perasaan pribadi, tetapi kasih Kristus saja. Di dalam keluarga, kasih itu bukan dimulai dengan menuntut anggota keluarga lainnya untuk mengasihi kita, tetapi kasih itu harus dimulai oleh kita sendiri untuk mempraktekkannya. Ada kalanya kasih kita itu dilakukan tidak dengan mudah, karena adanya hal-hal yang mungkin menyakiti kita, tetapi tetap kasih Kristus itu yang harus dipraktekkan. Jika seluruh keluarga mempraktekkan kasih Kristus, maka keluarga-keluarga akan sungguh dipenuhi oleh kasih. Suami atau istri perlu memakai standar kasih Kristus untuk mengasihi pasangannya.
Orang tua juga mengasihi anak-anak dengan standar kasih Kristus, sekalipun mungkin anak-anak ada yang mulai tidak menghiraukan orang tuanya. Anak-anak mengasihi orang tua yang melukainya dengan kasih Kristus. Jika keluarga rindu dipenuhi kasih Kristus, Anda harus mengalami kasih Kristus dan mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Karena itu, marilah mengasihi dengan menggunakan standar kasih Tuhan Yesus yang telah kita terima. Apa artinya berjalan dalam kasih? Menurut Efesus 5 ayat 1-2, kita berjalan dalam kasih dengan meneladani Allah seperti yang Yesus lakukan, dengan mempersembahkan hidup kita sebagai pengorbanan kepada Allah. Karena itu jadilah peniru Allah. Jadilah anak-anakku yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita, suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Allah. Berjalan, dalam Efesus 5 ayat 2 mengacu pada perilaku dan cara kita bertindak. Kita berjalan dalam kasih ketika kita bertindak seperti Tuhan. Ketika kita berperilaku seperti Yesus, kita berjalan dalam kasih. Sama seperti anak-anak yang suka meniru orang tuanya, kita juga harus meniru Allah dengan cara yang sama seperti Yesus meniru perilaku Bapanya. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kasih dalam ayat ini adalah agape. Terngangga adalah cinta yang penuh pengorbanan, tidak egois, dan tanpa syarat yang dibuktikan melalui tindakan. Ini secara sempurna menggambarkan kasih Allah kepada kita dan kasih Kristus kepada kita. Dengan agape, Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal melalui Dia. Ketika Alkitab berkata, Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Kata kasih adalah terjemahan dari agape. Sifat Tuhan, esensinya, adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, rela berkorban, dan tanpa syarat. Rasul Yohanes menekankan bahwa, karena Allah mengasihi kita dengan pengorbanan dan tanpa syarat, maka kita juga harus mengasihi orang lain, saudara-saudaraku yang terkasih. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka hendaknya kita juga saling mengasihi. Sekali lagi, kita berjalan dalam kasih dengan meniru kasih Allah kepada kita melalui cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Yesus mengajarkan prinsip yang sama ketika Dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Rasul Paulus memberikan gambaran rinci tentang cara berjalan dalam kasih. Kasih itu sabar dan baik hati. Cinta itu tidak cemburu atau sombong atau kasar. Ia tidak menuntut caranya sendiri. Ia tidak mudah tersinggung, dan tidak mencatat adanya kesalahan. Ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, namun bersukacita ketika kebenaran menang. Kasih tidak pernah menyerah, tidak pernah kehilangan iman, selalu penuh harapan, dan bertahan dalam segala keadaan. Kebajikan terbesar yang dapat kita pelihara dalam perjalanan kekristenan kita adalah kasih agape. Dalam Efesus 5 ayat 2, Paulus mengatakan bahwa Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Menyerahkan diri berarti mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai pengorbanan. Artinya mengikuti, menaati, berserah diri, melayani, dan hidup dalam hubungan komitmen dengannya. Menyerahkan diri berarti berjalan dalam kasih.
ketika kita berperilaku seperti ini, hidup kita menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan dan setiap orang yang mencium baunya. Paulus mendesak orang percaya untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Inilah ibadahmu yang benar dan benar. Ketika kita berjalan dalam kasih, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut sejati Yesus Kristus. Cintamu satu sama lain akan membuktikan kepada dunia bahwa kamu adalah murid-muridku. Sebagai anak-anak Tuhan dan anggota keluarganya, kita dipanggil untuk menyangkal keinginan dan kepentingan egois kita demi Tuhan dan sesama. Meskipun kita bebas di dalam Kristus, kita menggunakan kebebasan kita untuk melayani satu sama lain dalam kasih. Sebab seluruh hukum dapat diringkas dalam satu perintah ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Petrus berkata, kamu telah disucikan dari dosa-dosamu ketika kamu menaati kebenaran. Jadi sekarang kamu harus menunjukkan kasih yang tulus satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Kasihilah satu sama lain dengan sepenuh hati. Peniruan agape ilahi Allah yang sepenuh hati dan penuh pengorbanan inilah yang dimaksud dengan berjalan dalam kasih. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.